Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Panda, apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Di video kali ini saya akan memperkenalkan lebih dekat salah satu bunga terpopuler di dunia. Bunganya indah, ada yang berukuran besar dan ada juga yang berukuran kecil. Banyak warnanya dan memiliki aroma khas yang lembut. Ada yang tahu bunga apa ini? Ya, ini adalah bunga krisan. Nama latinnya Chrysanthemum atau di Indonesia dikenal juga sebagai bunga seruni. Bunga krisan merupakan tanaman dari famili Asteraceae. Kebetulan saya punya dua jenis bunga krisan yang berbeda, yaitu krisan spray dan krisan standar. Krisan spray adalah krisan yang terdiri dari 10-20 kuntum bunga yang berukuran kecil di satu tangkainya. Nah, seperti ini ya, Bunda Panda. Tapi walaupun kecil, bunga ini tetap terlihat cantik ya. Bunga krisan spray banyak digunakan sebagai tanaman hias yang ditanam di dalam pot maupun pekarangan. Sedangkan bunga krisan standar adalah krisan yang terdapat satu kuntum bunga saja pada setiap tangkainya. Seperti ini ya Bunda Panda. Ukuran bunga krisan standar jauh lebih besar dibandingkan dengan krisan spray. Bunga krisan standar ini banyak digunakan sebagai bunga potong untuk dekorasi maupun sebagai tanaman hias di pot dan pekarangan rumah. Terlihat cantik kan ya? Apalagi jenis bunga krisan standar yang memiliki gradasi dari berbagai warna dalam satu bunganya seperti ini. Agar berhasil dalam menanam bunga krisan ini, maka Bunda Panda perlu memperhatikan beberapa faktor berikut ini. Pertama, suhu dan kelembapan. Suhu udara di siang hari yang ideal untuk pertumbuhan tanaman bunga krisan ini berkisar antara 20 hingga 26 derajat Celcius. Dengan batas minimum 17 derajat Celcius dan batas maksimum 30 derajat Celcius. Sedangkan suhu udara pada malam hari merupakan faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan tunas bunga. Suhu ideal pada malam hari antara 16 hingga 18 derajat Celcius. Tahukah Bunda Panda? Kondisi suhu yang tidak stabil dapat membuat kuncup bunga krisan berbentuk tidak teratur. Kemudian, kelembapan udara yang ideal untuk pertumbuhan bunga krisan ini antara 70 hingga 80%. Di Indonesia, tanaman bunga krisan dapat tumbuh dan berkembang baik pada ketinggian 700 hingga 1200 meter di atas permukaan laut. Faktor kedua, media tanam. Kriteria tanah terbaik untuk media tanam bunga krisan adalah berpasir, subur, gembur, dan memiliki pH 5,5 hingga 6,7. Campuran media yang saya gunakan ini adalah tanah gambut atau peat moss, cacahan sabut kelapa atau kokopit, dan sekam bakar dengan perbandingan 1:1:4. Tanaman bunga krisan memerlukan media tanam yang dapat menahan air, juga dapat menjaga kelembabannya. Hal ini dikarenakan bunga krisan tidak dapat bertahan hidup lebih lama di tempat yang kering. Ketiga, penyiraman. Agar tanaman ini tetap subur, maka diperlukan penyiraman rutin 1 kali sehari setiap pagi hari. Cara penyiramannya perlu diperhatikan, yakni memberikan intensitas air secukupnya saja. Jangan sampai memberikan air terlalu banyak, apalagi sampai mengenang pot ya.
Hal tersebut justru dapat membuat tanaman bunga krisan lebih cepat busuk dan lama-kelamaan mati. Cukup semprot di bagian akar dan batangnya. Hindari menyiram bunga krisan pada siang dan sore hari karena akan mengganggu proses fotosintesis. Sedangkan menyiram bunga krisan di malam hari dapat membuat tanaman hias ini mudah terserang penyakit yang membuatnya mudah mati. Faktor keempat, penyinaran. Perlu Bunda Panda ketahui bahwa bunga krisan ini merupakan salah satu tanaman yang memiliki sifat fotoperiode, yang artinya membutuhkan sinar matahari penuh untuk bisa mekar dan berbunga secara sempurna. Jadi, tetap perhatikan asupan penyinaran pada bunga krisan agar bisa tumbuh dengan baik. Sebaiknya tanaman ini diletakkan dekat jendela atau tempat yang teduh namun tetap bisa menangkap sinar matahari tanpa membuatnya menerima panas matahari yang berlebihan. Contohnya di area yang ternaungi jaring-jaring atau atap transparan. Satu lagi, sebaiknya Bunda Panda menjauhkan bunga krisan ini dari pencahayaan buatan seperti lampu rumah yang sangat terang atau lampu jalan. Karena justru akan membuat siklus tumbuh kembang bunga ini rusak. Faktor kelima, pemupukan. Demi kesuburan tanaman bunga krisan, pemupukan merupakan salah satu faktor terpenting. Pemberian pupuk yang tepat dan rutin sangat diperlukan agar dapat menghasilkan bunga krisan yang optimal. Pupuk yang dapat digunakan bisa berupa organik maupun anorganik. Pemberian pupuk terutama selama masa pertumbuhan vegetatif untuk mencegah pertumbuhan bunga prematur, yakni sejak usia tanaman 14 HST, 30 HST, 45 HST, dan 60 HST. Hentikan pemupukan saat bunga mulai mekar. Faktor keenam, pencegahan dan penanggulangan hama. Cara agar tanaman bunga krisan ini bebas dari hama dan gulma adalah dengan memberikan nutrisi pada tanaman, menjaga kualitas media tanam, memindahkan pot atau wadah tanaman secara rutin minimal 3 bulan sekali, memangkas rumput liar, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya. Jika bunga krisan ini terlanjur terkena hama, segera semprot dengan pestisida berdosis ringan secukupnya saja agar hama dan gulma tidak dapat kembali. Faktor ketujuh, perhatikan jarak tanam. Dalam pertumbuhannya, bunga krisan akan terus tumbuh besar, termasuk ukuran tanaman dan akarnya. Apalagi bunga krisan termasuk dalam tanaman yang cepat tumbuh, sehingga jarak yang pas untuk menanam tanaman ini adalah 45 hingga 75 cm. Hal ini penting agar pertumbuhannya maksimal. Nah, demikian pengenalan bunga krisan serta tips dan cara menanamnya. Semoga Bunda Panda semakin semangat untuk membudidaya salah satu bunga yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Silakan klik like dan share jika video ini dinilai bermanfaat, serta klik subscribe dan loncengnya juga agar tidak ketinggalan informasi seputar tanaman lainnya. Terima kasih sudah menyimak. Silakan intip video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.